ini ya apa namanya dibutuhkan pemecahannya atau tidak begitu kan. Nah, salah satu yang saya ingat itu adalah misalnya Ketapang itu. Memang ini kalau kita lihat di Provinsi Jambi, saya tidak tahu persis ya tentang kondisi pertanahan kita di Jambi itu, tapi hampir semuanya itu di kabupaten kota itu sudah ditanam dengan sawit kan. Nah, ada kekhawatiran. Nah, kita kan kalau kita dengar Zumi Zola itu kan dia menginginkan ya mengapa kita mengimpor pangan dari luar begitu kan. Jadi ada keinginan besar dari calon gubernur yang terpilih itu ya supaya ketahanan pangan kita di Provinsi Jambi ini lebih baik. Dan itu sudah dilakukan ya. Cuma sayangnya itu tadi ya itu implementasinya bagaimana kelanjutannya ini kan jarang dilakukan, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ini yang saya lihat di Provinsi Jambi. Baik, jadi kebijakan-kebijakan programnya sudah benar, hanya kemudian eksekusi terhadap kebijakan itu yang masih lemah. Masih lemah gitu ya. Pak Dasril, Zumi Zola punya kebijakan di Tanjung Jabung Timur. Itu adalah pelarangan alih fungsi lahan. Ada 17.000 dan 3.000 cadangan lahan pertanian yang ini tidak boleh dialih fungsikan menjadi sawit ataupun karet. Apakah kemudian kebijakan ini bisa diadopsi ke tingkat provinsi? Salah satu contohnya misal karena ini terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan perihal ketahanan pangan. Saya pikir ya barangkali ini didahului oleh Dewan Perwakilan DPRD kita Provinsi Jambi. Itu enggak salah, itu adalah usul inisiatif dari DPRD ya, melihat kerisauan mereka tentang ketahanan pangan di Jambi itu hampir setiap saat ya ketahanan pangan itu datangnya dari luar itu. Nah, barangkali Zumi Zola sudah melakukan di Provinsi Jambi, tinggal dia mengimplementasikan secara konsisten begitu kan, secara konsekuen apa yang sudah dibuat itu. Nah, ini tidak mudah karena Provinsi Jambi ini atau provinsi ini setengah pusat setengah daerah lah begitu kan. Dia harus memiliki kemampuan untuk mengajak memotivasi para kepala daerah di lingkungan Provinsi Jambi ini, terutama daerah-daerah lumbung-lumbung pangan itu kan. Mengajak bersama-sama untuk mengimplementasikan peraturan daerah yang sudah dibuat itu. Ya, misalnya dulu saya ingat itu misalnya kalau lahannya itu supaya tidak dijual ya ada reward yang diberikan pada dia, sertifikatnya diurus begitu kan, supaya mereka itu tidak melihat ke kiri kanan, melihat sawit orang sudah berbuah begitu kan, tapi dia taat dengan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu. Nah, kalau ini dilakukan, saya pikir ngomong dari Zumi Zola itu kemungkinan bisa diwujudkan. Saya kira seperti itu ya. Pak Dasril terakhir, salah satu yang menjadi elemen dari kebijakan publik selain kebijakan-kebijakan program adalah kebijakan anggaran. Apakah DPRD Provinsi Jambi dan pemerintah Provinsi Jambi selama 5 tahun kemarin dan apa memang kebijakan anggarannya sudah berpihak pada rakyat dan apa yang harus dilakukan oleh gubernur terpilih terhadap kebijakan anggaran ini? Ya, saya kira kebijakan anggaran ini barangkali Pak Riyadi lah bisa menjawabnya kan. Oke, baik. Ya, nanti saya menjawab semuanya kan, cocok jawabannya kan. Saya kira Pak Riyadi yang paling tepat ya. Terima kasih. Oke, baik Pak Dasril. Terima kasih. Boleh diberi aplaus untuk Pak Dasril Rajab. Baik, saya langsung ke Pak Haryadi MSI. Pak Haryadi, nanti persoalan anggaran mungkin terakhir. Cuma yang pertama ingin saya tanyakan. Provinsi Jambi sudah luar biasa sebenarnya ya. 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonominya naik terus. Bapak pernah mengatakan bahwa walaupun tertinggi di Sumatera dan nomor 2 se-Indonesia, tetapi pertumbuhan ekonomi Jambi yang signifikan itu boleh dikatakan tidak berkualitas karena tidak berkorelasi positif terhadap pengurangan angka kemiskinan dan harkat hidup masyarakat banyak. Apa maksudnya itu, Pak? Jadi baik, terima kasih Mbak Ratna, pemirsa di rumah di mana saja berada. Tapi sebelumnya saya mau mengapresiasi dulu masyarakat kita yang telah berhasil melaksanakan Pilgub secara damai. Dan alhamdulillah masyarakat secara sportif memilih pemimpinnya sesuai dengan kehendak dan hati nurani mereka. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi lebih baik.
dan betul-betul diimplementasikan oleh gubernur terpilih ini. Ada paling tidak 12 poin besar tantangan yang harus dipecahkan oleh gubernur. Ada 12 poin besar, banyak banget ya Pak? Termasuk juga salah satunya tadi yang saya sampaikan itu adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan perkembangan indikator makroekonomi yang baik. Sebagai contoh misalnya, pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tidak diimbangi oleh membaiknya distribusi pendapatan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak berkorelasi positif terhadap menurunnya angka pengangguran dan juga angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga diikuti oleh tingkat inflasi yang relatif cukup tinggi dibandingkan dengan nasional. Oleh karena itu, banyak hal memang yang harus dilakukan oleh pemerintah baru ini. Kita berharap memang begitu beliau dilantik nanti harus sprint. Jadi tidak lagi melihat. Jadi tidak jalan, tapi lari. Tidak jalan, harus lari. Kenapa? Karena memang kita tertinggal. Jujur bahwa Jambi dibandingkan dengan provinsi yang ada di tetangga, kita tidak bisa mengatakan kita jauh lebih maju daripada mereka. Sumatera Selatan kita tertinggal, Riau kita masih tertinggal, walaupun pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Oleh karena itu banyak hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Pertama, yang paling dekat itu adalah MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang sesungguhnya itu berlakunya 31 Desember 2015 ini, dan implementasinya barangkali 1 Januari 2016. Ini harus disikapi secara baik. Kuncinya terletak pada daya saing. Kita tidak bisa hanya bicara tentang daya saing, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing kita. Cara meningkatkan daya saing itu adalah bagaimana, satu bisa kita lihat, kita bisa lakukan dari sisi produksi. Yang kedua kita bisa lakukan dari sisi yang lain. Dari sisi produksi ya, bagaimana menurunkan kos produksi. Jadi kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Zumi Zola, bagaimana supaya kita itu nanti bisa betul-betul mewujudkan ketahanan pangan, misalnya seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Dasril tadi. Nah itu memang betul-betul harus dilakukan dengan membuat instrumen-instrumen yang betul-betul menuju ke arah itu. Apa saja? Ya. Ketahanan pangan, misalnya ya kita harus memilih, menyeleksi wilayah-wilayah mana yang memang pas untuk dijadikan sebagai lumbung pangan kita itu. Jadi tidak semua daerah itu bisa dijadikan sebagai lumbung untuk ketahanan pangan. Jadi ada pemetaan terhadap kabupaten dan kota. Yang kedua adalah kita harus dalam konteks menurunkan cost of production, jadi itu infrastruktur memang harus menjadi perhatian yang sangat serius sekali. Jadi tidak bisa tidak, karena NTP itu yang rendah itu biasanya ada pada tanaman pangan dan tanaman hortikultur. Bagaimana kita bisa mewujudkan swasembada pangan sementara NTP di sektor itu sangat rendah, kurang dari 100. Kalau kita paksakan berarti kita memaksakan masyarakat rugi. Ini artinya pembodohan. Oleh karena itu untuk mendorong itu infrastruktur dan awarenya pemerintah terhadap para petani, pembangunan yang memang pro rakyat, irigasi yang baik misalnya, dan segala macamnya itu memang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya sebatas bagaimana merencanakan. Planning is important, but the more important adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan rencana itu. Jadi justru aktualisasinya ya. Kalau tadi di awal saya bilang aktualisasi itu tergantung dari ide-ide besarnya. Ternyata ide-ide besarnya sudah hebat-hebat Provinsi Jambi ini, tinggal aktualisasinya saja. Baik Pak, terakhir persoalan kebijakan anggaran tadi. Setahu saya kemudian Zumi Zola sudah melakukan itu di Tanjung Jabung Timur. 60% APBD diperuntukkan untuk program-program pro rakyat dan hanya 40% yang untuk biaya
biaya langsung atau biaya pegawai, dan apakah kemudian itu dimungkinkan untuk tingkat Provinsi Jambi untuk APBD provinsi? Tapi nanti Pak jawabnya setelah komersial break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jambi TV.